Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Veronica, NPM 2111060193. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas F semester 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit artikel tentang hereditas mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Nila Dewi MPD. Hereditas adalah pewarisan sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurun ini kemudian dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut DNA, deoksiribonukleik acid, asam deoksiribonukleat, yang terdapat dalam gen. Hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, sebagai pewarisan dari orang tua melalui gen-gen. Gen yang diterima anak dari orang tuanya pada saat pembuahan akan mempengaruhi semua karakteristik dan penampilan anak kelak. Adapun yang diturunkan orang tua kepada anaknya adalah sifat strukturnya, bukan tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil belajar atau pengalaman seperti bakat, sifat-sifat keturunan, inteligensi, dan juga kepribadiannya. Latar belakang dari artikel ini yaitu hereditas dapat diartikan sebagai pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Pewarisan ini terjadi melalui proses genetis. Hereditas pada individu berupa warisan spesifik genus yang berasal dari kedua orang tuanya. Genus terhimpun di dalamnya kromosom-kromosom atau colored bodies, kromosom-kromosom baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu berinteraksi membentuk pasangan-pasangan. Semua sel dalam badan memiliki hereditas identik sebagai akibat dari adanya proses individuasi dan diferensiasi. Dasar hereditas dari perbedaan individual adalah adanya kombinasi-kombinasi genus yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan. Hereditas pada manusia merupakan sebuah proses penurunan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Pada manusia, terdapat beberapa pola penurunan sifat yang akan diturunkan. Pada dasarnya, banyak hal yang bisa diturunkan induk kepada anaknya atau dari orang tua ke anak-anaknya. Ada beberapa pola hereditas pada manusia. Yang pertama, yaitu golongan darah. Salah satu bentuk hereditas pada manusia adalah golongan darah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa golongan darah ini memiliki sifat menurun. Pada umumnya, golongan darah pada manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis golongan darah yang berbeda. Sistem darah ABO, sistem golongan darah rhesus, dan sistem golongan darah MN. Sistem golongan darah ABO merupakan sistem yang diturunkan oleh 3 macam alel, terdiri dari 1A, 1B, dan kemudian adalah 1-0. Sedangkan untuk golongan darah rhesus merupakan sistem yang akan ditentukan oleh gen RH dan juga gen RH. Gen RH untuk jenis rhesus positif dan gen RH untuk rhesus negatif. Alel RH ini memiliki sifat dominan terhadap RH. Kemudian yang terakhir adalah sistem golongan darah MN, di mana sistem yang satu ini akan ditentukan oleh 2 macam alel, yakni alel LM serta alel LN. Yang kedua ada cacat dan penyakit menurun. Cacat dan penyakit menurun ini dapat disebabkan oleh 2 faktor, melalui autosom atau terpaut kromosom di dalam tubuh dan melalui gonosom atau terpaut kromosom seks. 3 ada albino. Albino merupakan salah satu hereditas pada manusia yang disebabkan karena cacat menurun. Albino sendiri merupakan cacat menurun yang disebabkan karena adanya kelainan tubuh. Yang keempat ada terpaut kromosom seks. Pola hereditas pada manusia melalui cacat dan penyakit menurun juga disebabkan karena terpaut kromosom seks. Pada kasus ini, kita akan mengambil beberapa contoh penyakit yang umum dijumpai. Contohnya itu ada Hay-Sherif Gravior adalah kelainan yang mana ada pertumbuhan rambut panjang dan
kasar sehingga menyerupai seperti duri landak. Munculnya sifat ini yang menandakan hereditas pada manusia karena dikendalikan oleh adanya gen resesif. Kesimpulan dari artikel tersebut yaitu hereditas pada manusia mempelajari mengenai macam penurunan sifat pada manusia. Penurunan sifat pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu sifat yang terpaut kromosom tubuh atau autosomal dan sifat yang terpaut kromosom seks atau gonosomal. Sifat yang autosomal manifestasinya dapat muncul baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Sedangkan sifat yang gonosomal manifestasinya dipengaruhi oleh jenis kelamin, biasanya hanya muncul pada anak laki-laki ataupun pada anak perempuan saja. Baiklah, pemaparan artikel saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.